Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Iqbal Hafidi. Saya mahasiswa kelas 28, kelas A28 PJJ Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan usul fiqh. Sejarah perkembangan usul fiqh, yakni pada sejarah perkembangan usul fiqh di dalamnya akan membahas pokok bahasan yang pertama yaitu usul fiqh masa Rasulullah, usul fiqh masa sahabat, usul fiqh masa tabi'in, usul fiqh masa imam madhab, serta kelahiran karya-karya besar ulama fikih dan aliran-aliran ulama usul fiqh. Usul fiqh masa Rasulullah. Usul fiqh sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih kemudian dibandingkan usul fiqh sebagai sebuah metode memecahkan hukum. Kalau ada yang bertanya, dahulu mana usul fiqh atau fikih? Tentu tidak mudah menjawabnya. Pertanyaannya demikian. Sama dengan pertanyaan mengenai mana yang terlebih dahulu, ayam atau telur. Nah, prototip usul fiqh demikian tentu ditentukan pada masa hidup Rasulullah sendiri. Rasulullah dan para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Yang kedua yaitu adalah usul fiqh masa sahabat. Pada masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah kepada masa Rasulullah tidak ada lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yuh atau istilahnya dengan nalar. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum, di antaranya ijma' sahabat dan maslahat. Pertama, Khulafa Rasyidin bisa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Yang kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang berupa qiyas dan maslahah. Penggunaan ra'yu nalar untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah. Contohnya adalah yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika 2 orang sahabat berpergian kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk berwudu. Keduanya lalu bertayamum dengan debu dan suci melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat sebelum habis. Salah satu mengulang sholat sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang tidak mengulang Rasulullah bersabda, engkau telah memenuhi sunnah dan sunatmu mencukupi. Kepada orang yang berwudu dan mengulang sholatnya, Rasulullah menyatakan, bagimu 2 pahala. Berikutnya adalah usul fiqh masa tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat. Jadi kalau dari awal tadi Rasulullah, sahabat, lalu sekarang adalah generasi setelahnya adalah tabi'in. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul 2 fenomena penting, yakni pemalsuan hadis dan yang kedua perbedaan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak Al-Ara'iyah dan kelompok Madinah atau Al-Hadis.
Dengan demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas yang disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum fuqaha berdasarkan wilayah geografisnya. Jadi pada masa tabi'in ini sudah mulai muncul adanya hadis-hadis palsu karena memang di situ sudah dari sahabat bukan dari Rasulullah lagi. Berikutnya adalah usul fiqh masa imam dan mazhab. Pada masa imam mazhab inilah pemikiran hukum Islam mengalami dinamika yang sangat kaya dan disertai dengan perumusan usul fiqh secara metodologis. Artinya, ada kesadaran mengenai cara pemecahan hukum tertentu sebagai metode khas. Berbagai perdebatan mengenai sumber hukum dan kaidah hukum melahirkan berbagai ragam konsep usul fiqh. Imam Najmuddin Al-Tufi pada peralihan abad ke-7 ke abad 8 Hijriah, misalnya, menginventarisir 19 dalil hukum baik yang disepakati maupun yang dipertentangkan para ulama yang masih dikenal pada masanya. Jadi di situ ada sekitar 19, diantaranya adalah Al-Quran, hadis, ijma umat, ijma orang Madinah, qiyas, pendapat sahabat, maslahah mursalah, istishad, baro'ah asliyah, adat atau uruf, istiqra atau induksi, sabda al-zariyah, tindakan preventif, istidal, ihtisan, mengambil yang lebih mudah, istihna, ijma orang Kufah, ijma 10 orang, dan ijma khulafa yang 4, yaitu adalah khulafa ar-rasyidin. Selanjutnya adalah kelahiran karya-karya besar usul fiqh. Puncak perkembangan usul fiqh terjadi sekitar pada abad ke-5 Hijriah. Pada masa tersebut, lahir para ulama dan karya-karya usul fiqh keanamaan yang menjadi rujukan kitab-kitab usul fiqh di kemudian hari. Di antara kitab-kitab penting usul fiqh yang lahir pada abad ke-5 tersebut antara lain, pertama, kitab Al-Had atau Al-Mad karya Qadri Abdul Al-Jabbar Al-Mu'tadil, masanya waktu 415 Hijriah atau 1024 Masehi. Yang kedua adalah kitab Al-Mu'tamad karya Abdul Husnain Al-Bashri Al-Mu'tazili, berkisar pada waktu 436 Hijriah atau 1044 Masehi. Jadi ini sudah 400 tahun setelah Rasulullah hijrah. Yang ketiga adalah kitab Al-Udayah karya Abu Ya'la Al-Hambali pada waktu sekitar 458 Hijriah atau 1065 Masehi. Dan banyak-banyak yang lain. Berikutnya adalah aliran-aliran usul fiqh. Kalau tadi kita membahas tentang karya-karya, sekarang kami akan menjelaskan tentang aliran-aliran usul fiqh. Sejarah perkembangan usul fiqh menunjukkan bahwa ilmu tersebut tidak mandek atau tidak berhenti di situ saja, melainkan berkembang secara dinamis. Ada beberapa aliran metode penulisan usul fiqh yang saat ini dikenal. Secara umum, para ahli membagi aliran penulisan usul fiqh menjadi dua, yaitu Mu'tallimin atau Syafi'iyah, yang kedua yaitu adalah aliran fuqaha. Namun, setelah beberapa kemudian timbullah antara aliran gabungan. Aliran Syafi'iyah adalah bisa dipahami mengingat karya-karya usul fiqh itu berasal dari orang-orang kalangan mutakalim, banyak lahir dari kalangan Syafi'iyah. Adapun untuk aliran fuqaha adalah penamaannya mengingat karya-karya usul fiqh aliran Hanafiyah banyak yang lahir dari kalangan Hanafi. Sedangkan untuk aliran gabungan, metode penulisan usul fiqh aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan fikih, persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab, diulas dan ditunjukkan kaidah-kaidah yang menjadi sandarannya. Demikianlah
eh, presentasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.